dan karunia-Nya, kami dari kelompok 6 dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul analisis perusahaan OLTJ dan Kampina. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Banking Management, di mana kami akan membahas bagaimana kedua perusahaan mengelola struktur keuangannya, termasuk melalui analisis rasio solvabilitas serta strategi manajemen dan inovasi yang mereka terapkan dalam menghadapi dinamika industri. Oke, sebelum presentasi dimulai, untuk rekan-rekan saya bisa perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Tulinaya, NPM 0040. Perkenalkan, nama saya Telal Bidria, NPM 0015. Dan saya sendiri Nurul Hidayatul Rahman, NPM 0024. Oke, langsung saja. Sebelum presentasi dimulai, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari perusahaan ini. PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk dan PT Campina Es Krim Industri merupakan dua perusahaan besar di industri makanan dan minuman yang memiliki sejarah dan pendekatan berbeda dalam operasionalnya. Penting untuk memahami strategi, struktur manajemen dan dampak dari masing-masing perusahaan, khususnya dalam konteks perbankan dan keuangan, agar dapat mengevaluasi kesiapan dan keberlanjutan bisnis mereka di tengah dinamika industri saat ini. Dalam analisis ini mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, tantangan PT OLTJ dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, bagaimana PT Campina mengelola proyek-proyek konstruksi dengan baik. Dan yang ketiga, strategi inovasi yang digunakan oleh kedua perusahaan dalam bersaing di pasar. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan teknologi berdampak terhadap operasional strategi serta strategi pemasaran dari kedua perusahaan tersebut. Untuk pemateri selanjutnya kami persilakan untuk menjelaskan. Selanjutnya, tujuan dari penulisan makalah ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu untuk menganalisis PT OLTJ dan PT Campina dari berbagai aspek, termasuk struktur manajemen, strategi produksi dan inovasi, dampak sosial dan lingkungan, ekspansi pasar dan kegiatan ekspor, serta aspek keuangan berdasarkan analisis rasio solvabilitas, yaitu debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER. Kemudian ULTJ dan CAM memiliki struktur kepemilikan serta manajemen yang berbeda sesuai dengan sejarah perusahaan masing-masing. ULTJ dikendalikan oleh pemilik awal dan memiliki peran investor institusi seperti lembaga keuangan. Dalam struktur manajemen, ULTJ memiliki posisi seperti direktur utama, keuangan, operasional, pemasaran, serta manajer divisi. Sementara itu, Campina menunjukkan fokus kuat pada keberlanjutan dan inovasi jangka panjang dengan struktur manajemen yang juga mencakup direktur strategi dan manajer proyek yang bertanggung jawab terhadap peluncuran produk dan efisiensi operasional. Kemudian, strategi produksi OLTJ berorientasi pada efisiensi melalui penerapan otomatisasi, lean manufacturing, dan pengendalian kualitas tetap. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk inovatif. Di sisi lain, Campina fokus pada keberlanjutan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, serta kerjasama dengan pemasok untuk memastikan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Kedua perusahaan menerapkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengedepankan prinsip tanggung jawab sosial atau disebut dengan CSR.
Dan yang selanjutnya adalah dampak sosial. Perusahaan seperti OLTJ dan Campina memiliki dampak sosial yang besar, antara lain penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, meskipun harus dipastikan bahwa tenaga kerja lokal mendapat prioritas. Aktivitas perusahaan juga mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan infrastruktur masyarakat setempat. Risiko kesehatan masyarakat akibat polusi serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi poin penting dalam mengelola tanggung jawab sosial perusahaan. Yang selanjutnya adalah dampak lingkungan. Kegiatan industri membawa potensi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Limbah cair dan gas beracun dari proses produksi perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari sumber daya alam. Untuk itu, perusahaan perlu menerapkan teknologi ramah lingkungan serta praktik produksi berkelanjutan guna mengurangi dampak ekologis. Dan yang selanjutnya adalah ekspansi pasar dan ekspor. Dalam memperluas pasar, perusahaan melakukan riset pasar, menyesuaikan strategi pemasaran lokal, dan mendiversifikasi produk sesuai kebutuhan konsumen. Distribusi juga diperluas melalui mitra lokal dan platform digital. Dalam hal ekspor, perusahaan memperhatikan regulasi internasional, perhitungan biaya, pemasaran global, dan melakukan uji pasar untuk memastikan kesesuaian produk di negara tujuan. Selanjutnya, dari hasil analisis rasio solvabilitas, ULTJ menunjukkan perbaikan struktur keuangan dengan penurunan dari 30,66% menjadi 11,12% dan debt dari 44,2% menjadi 12,5% pada tahun 2023. Sebaliknya, Campina mengalami peningkatan dari 10,44% menjadi 12,61% dan debt dari 11,6% menjadi 14,3%, yang menandakan peningkatan utang meskipun masih dalam batas wajar. Secara umum, Campina menunjukkan posisi keuangan yang lebih stabil dalam menghadapi risiko ekonomi. Kesimpulannya adalah ULTJ dan Campina memiliki strategi berbeda, namun sama-sama fokus pada inovasi dan pertumbuhan. ULTJ menekankan efisiensi dan kontrol diri, sedangkan Campina menunjuk dalam keberlanjutan dan stabilitas keuangannya. Dari segi ekspansi, keduanya siap bersaing secara global, meskipun ULTJ harus memperbaiki struktur modal. Campina menunjukkan posisi yang lebih siap untuk ekspansi dan ketahanan jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, keduanya memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.